Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tukang mix yang di rumah saya. Giliran ini kecil banget. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal arda was samawati wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wa ta'at. Amma ba'du, fa ya faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ahsanu wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, sepuh ini sepuh yang diberkahi dan dirahmati Allah. Mobil khusus kita punya guru Al-Ustaz Haji Ali Hamdan SOC, Mata'anallah biduli hayati. Guru kita Habiban Al-Mustafa Al-Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar, Mata'anallah biduli hayati. Anak guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Muhammardi binti Abuya Ki Haji Abdul Jawad, Mata'anallah bituli hayati. Ustaz Haji Misbah, Ustaz Haji Hamzah, Ustaz Ahmad Taslimuddin. Kalau ada catatannya saya bacain semua, ini jadi agak lamaan. Karena kayaknya belum ada. Iya, saya tekan kontaknya cuma duduk doang. Banyak lagi kalau ngomong, Muhammad Ali udah capek atau dijawab. Di bagian kayak begini dia urusannya saya. Dan para asatidz lainnya, banyak orang-orang tua yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kedatangan beliau, guru-guru kita semua, bil khusus ada zuriyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal menambah keberkahan kita dalam rangka memperingati kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebetulnya mah nggak pantas kalau saya ceramah di sini karena dua orang yang lagi ditunggu-tunggu. Syarifuddin Al-Jabari, yang saya undang, itulah kenal beliau. Dan yang kedua Habib Mujtaba bin Syahad, yang kata kalonnya 10:30 baru bisa. Tapi yang nggak apa-apa dah, daripada kagak ada orang. Tapi tolong tambahin amplopnya Fatihah. Kalau kagak ada schedule-nya saya ngomong. Barusan ini mah ngobrol aja ya. Barusan Ustaz Abdul Wadud bacain ayat surat apa tuh Ustaz? Ali Imran 31.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, jawabnya yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian diampuni Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ini asbabun nuzul ayat. Ketika banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada baginda Nabi SAW, tiga yang saya sebutkan. Yang pertama, Sauban, Maula Rasulillah, budaknya baginda Nabi Muhammad SAW yang bebas. Sauban ini begitu cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai satu saat Sauban jatuh sakit yang luar biasa. Meriang tuh panas, covid bukan, flu bukan, panas dia turun-turun. Covid. Zaman dulu ditanyain, wahai sahabatku, mana Sauban? Katanya si sakit ya Rasulullah. Nanti setelah selesai sholat subuh kita tengokin Sauban. Ketika ditengok Sauban dalam keadaan meriah yang luar biasa. Sauban, ente sakit ya Rasulullah. Ente sakit apaan? Dia apa jadi tanya? Saya sepanjang hari berpikir ya Rasulullah, waktu di alam dunia saya begitu cinta kepada dirimu. Saya takut nanti di alam akhirat surganya misah, tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Sauban, kalau nanti saya surganya di kelas bawah, engkau di dalam surga Jannatul Naim yang luar biasa, Jannatul Firdaus, saya levelnya bawahan, enggak ketemu sama engkau ya Rasulullah, kata Sauban. Maka Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, turunlah surat Al-Imran ayat 31 yang tadi dibaca oleh Ustaz Abdullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau engkau tetap ikut kepadaku Sauban, mengerjakan sunnah-sunnahku, maka engkau bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sauban cintanya kepada Nabi luar biasa. Kalau kita mau yang meriah, kalau punya duit meriah. Kalau kita meriah kita. Satu lagi sahabat Nabi namanya di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, namanya Sawad bin Ghaziyah. Waktu Sawad bin Ghaziyah dalam barisan perang, Sawad Ghaziyah keluar dalam barisan perang, barisnya rapi. Sawad bin Ghaziyah diketok sama Nabi pakai tongkat. Istaqim ya Sawad, lurusin, jangan bengkok pergi kalau baris. Sama kasuku pipis sholat, sama seperti barisan dalam sholat Nabi. Maka ketika rapi, Sawad keluar ditetap sama Nabi, perutnya kena dikit tuan, urusin Sawad, jangan begini barisnya, kira-kira begitu. Maka ketika Sawad bin Ghaziyah, dia ingat ketika Nabi sedang dalam keadaan sakit, dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, diajak ke masjid, Nabi kita berkhutbah. Dia sampaikan begini, kalau hari ini pernah ada orang yang aku zalimi, silakan acungkan tangan.
Acuhkan tangan yang pernah saya zalimi. Kalau saya punya hutang, bayarin hutang hari ini. Sahabat-sahabat, engkau gak ada hutang ya Rasulullah, engkau gak ada salahnya kepada kami ya Rasulullah. Ajarannya udah datang kan belum? Mana ini? Ya, hati-hati. Sanatul patah oleh masalah. Jadi ketika Nabi bilang begitu, sahabat-sahabat lain, engkau kekasih yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu sayang kepada umat, kepada para sahabatnya. Tidak mungkin kalau Rasulullah pernah menyakiti kami. Wasawat bin Ghaziyah ngacungin tangan, ya Rasulullah, saya pernah engkau pukul perutnya waktu saya baris dalam peperangan jihad fisabilillah. Sekarang saya minta tolong engkau berdiri, perutnya tolong dibuka, saya lihat dia mau pukul. Kata saya jadi orang sombong banget dibocah. Kepada mana sahabat-sahabat Rasulullah yang lain? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, hari ini akan aku tunaikan. Ketika aku berbuat zalim, maka aku akan dibalas dengan yang setimpal yang pernah aku perbuat kepada Sawat bin Ghaziyah. Dibukalah bajunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang luar biasa yang bertanggung jawab kepada umatnya. Sekecil apapun perbuatan yang pernah dilakukan oleh baginda kepada Sawat bin Ghaziyah, padahal Sawatnya salah, cuma dipukul sedikit perutnya kepada tongkat, kepada perutnya Sawat bin Ghaziyah, tongkatnya biar barisan berantak. Tapi Rasulullah SAW membuka bajunya agar diperlakukan sama seperti Sawat bin Ghaziyah. Giliran Sawat ngambil tongkat, apa yang terjadi? Cahaya begitu keluar dari badan dan tubuhnya Rasulullah. Sawat ketulungan nangis dikecup. Perutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sawat bin Ghaziyah? Orang mana, pemimpin mana yang begitu aku tega, begitu sayang kepada umat, pemimpin dunia dan akhirat, aku pukul dengan tongkat. Aku ingin tubuhnya menyatu dengan kulitku agar kulitmu tidak terjilat dengan api neraka. Cinta itu ama baginda Nabi Muhammad SAW. Sawat bin Ghaziyah pintar, akalnya banyak. Gimana caranya kulitnya Nabi sama kulitnya dia nyatu. Itu Sawat bin Ghaziyah. Di dalam kitab itu ada lagi, satu lagi dah, mudah-mudahan penceramahnya udah datang ya, udah jam 10. Oh, udah jam 10. Dan selingin tim Agung dah. Iya, amplop begitu kan? Sudah bisa. Ada lagi satu Pak, Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal adalah seorang raja yang memiliki pengaruh yang luar biasa di kota Mekah. Karena Sumamah bin Usal, dia mengirim gandum sebagai makanan pokok penduduk Mekah. Seorang raja yang disegani, yang punya pengaruh luar biasa, yang ingin membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu saat Sumamah bin Usal ingin melaksanakan umroh, tapi umrohnya nyembah berhala karena dia belum masuk Islam, dan hendak berencana akan datang ke Madinah untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah perjalanan Sumamah bin Usal dihadang, dicegat oleh
sahabat-sahabat yang sudah tahu rencana kedatangan Sumamah, bukan hanya ingin melaksanakan umrah, mengelilingi patung-patung karena belum masuk Islam, namanya umrah juga, dalam rangka ingin membunuh, menghabisi nyawa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah membunuh Nabi, para sahabat banyak yang terbunuh oleh Sumamah bin Usal karena raja yang jauh datang. Maka Sumamah bin Usal dikepung dengan para sahabat-sahabat yang lain dan tertangkap. Maka Sumamah tertangkap, diikat di tiang masjid Madinah, masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad belum langsung mengeksekusi Sumamah bin Usal, menunggu keputusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat melapor kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ada seorang tertangkap hendak ingin membunuhmu. Sekarang sudah diikat di tiang masjid Madinah. Kapan akan dilaksanakan eksekusi? Entar dulu, tunggu dulu, saya mau lihat. Nabi keluar. Ketika Nabi keluar, terlihatlah Sumamah bin Usal, raja yang bengis, raja yang zalim, yang hendak membunuh baginda Nabi. Sahabat dibilangin, ente gak kenal ini Sumamah bin Usalah, raja kaya yang termasuk salah satu raja yang memberikan gandum ke kota Mekah, dan halal darahnya dibunuh. Karena Nabi pernah mengikrarkan sahabat sudah dibunuh banyak, kalau seandainya Sumamah bin Usalah tertangkap, bunuh. Tapi apa yang terjadi? Ketika Sumamah bin Usal terikat di tiang Masjid Nabawi, yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan sahabatnya untuk langsung mengeksekusi Nabi Muhammad, mengeksekusi Sumamah bin Usal, tapi Nabi kita memberikan makanan-makanan yang baik, termasuk susu-susu kota yang luar biasa. Tolong kau berikan minum kepada Sumamah bin Usalah, dia sedang dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Kira-kira kalau model kita kita susah, dibina, menjadi maki, orang susah loh, ya. Kemudian kita zolimi, bininya kita ambil, ya kan, motornya kita colong, kenal yang ambil, ketangkap, kira-kira kita bimbingan. Beri. Kalau model kita, sikat aja, brengsek banget orang. Ya, bersama masyarakat nyolong mulu, bikin rese kampung kita aja sikatnya matiin Nabi Muhammad dulu. Karena begitu sifatnya Raufur Rahim. Sumamah bin Usalah diberikan susu onta yang begitu hebat, yang baru diperas, berikan kepada Sumamah bin Usalah, berikan makanan-makanan yang enak kepada Sumamah bin Usalah. Sumamah terkaget-kaget melihat apa yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya, yang dia menerima kabar belum pernah berjumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijadikan bumi begini-gini, tapi belum pernah datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disambung dengan kitab itu dikatakan wabak da'amilah. Setelah bertatap muka, bermuajahah, melihat langsung para sahabat-sahabat, melihat langsung begitu mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Sumamah dilepaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Sumamah, silakan kau pergi, kau tidak jadi dieksekusi, belum mengucapkan syahadat disuruh pergi. Sahabat-sahabat yang lain merasa kecewa, kok dilepasin ya Rasulullah? Kenapa kita tidak eksekusikan sahabat-sahabat mati banyak terbunuh oleh dia? Ketika Sumamah berjalan beberapa langkah, dia menuju pasar, kemudian dikumpulkan orang, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Sumamah mengucapkan syahadat karena budi pekerti tingginya baginda Nabi Muhammad SAW. Hebatnya baginda Nabi, luar biasa. Seorang Nabi yang rela sholat 1000 rakaat buat kita kepada Allah untuk menebus dosa umat dunia. Model kita apa sholat sunnah taubat 2 rakaat aja mama. Nabi kita 1000 rakaat dia sholat buat umatnya Nabi Muhammad agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Sumamah mengucapkan ikrar syahadat, apa yang dilakukan Sumamah? Dia datang ke kota Mekah, dia datang ke Ka'bah, kemudian dia tawaf mengikuti tawafnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bilang, kota Mekah untuk saat ini aku akan stop gandumnya, kecuali para pembesar-pembesar Quraisy yang mengucapkan syahadat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy kocar kacir Pak, subsidinya gandumnya mau di stop, makanan pokoknya orang Arab. Para pembesar Quraisy silakan, Sumamah masuk Islam, dia yang paling besar subsidi gandum kemarin. Gimana Pak? Gimana yang kira-kira? Sahabat-sahabat lain mendengar itu lapor kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, Sumamah dia datang ke kota Mekah, dia teriak-teriak, subsidi gandum saya stop kecuali orang yang masuk Islam mengucapkan syahadat kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya baginda Nabi bilang kepada Sumamah, dihampir Sumamah bin Usal, ya Sumamah bin Usal, berikan lagi gandum kepada penduduk Mekah. Jangan kau stop gandumnya lantaran kau sudah bersyahadat menjadi sahabat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Sumamah? Demi Allah, wallahi tidak ada agama yang paling aku benci saat itu kecuali agama yang kau bawa ya Rasulullah. Tapi sekarang agama itu adalah agama Islam. Agama yang kau bawa adalah agama yang paling aku cintai di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada wajah yang paling aku benci saat itu ya Rasulullah kecuali wajahmu. Tapi saat ini setelah aku tahu begitu mulia budi pekerti akhlakmu yang luhur dengan para sahabatmu, wajahmu lah yang paling aku cintai di alam dunia, melebihi wajah-wajah lain yang ada di alam. Tidak ada satu kota, kampung yang paling aku benci saat itu adalah kota kelahiranmu, kota negeri Mekah dan Madinah. Tapi sekarang kotamu lah kota yang paling aku cintai, melebihi kota-kota yang ada di seluruh. Sumamah begitu jatuh hati cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika tadinya benci berubah menjadi cinta, itulah karena akhlak budi pekerti baginda Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia bersamaku dan mencintaiku, dan barang siapa yang cinta kepada aku, nanti dia akan bersamaku di dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir zaman luar biasa. Kalau kita tidak mau berpegang teguh kepada sunnah baginda Rasulullah, bahaya akhir zaman. Wala nuziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Di dalam surah Sajdah 21. Sungguh kami akan merasakan sebagian azab kepada mereka waktu di alam dunia sebelum bakal mereka mendapatkan azab yang lebih besar nanti di alam akhirat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Contohnya kemarin di Cianjur. Di Cianjur Pak, Sukabumi saat ini masih ada gempa-gempa sedikit. Kan banyak tuh ya, sampai 600 orang meninggal dunia dikasih gempa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kami akan merasakan, kami timpakan kepada mereka sebagian azab yang sedikit
waktu di alam dunia sebelum nanti mereka merasakan azab nanti di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Habis dipanggil salat Jumat, ya pada mau salat Jumat. Banyak kayaknya salat Jumat. Banyak. Giliran ngojek dapat tarikan hari Jumat, memang udah jam 11 lewat, tarikan jauh nih. Harganya lumayan, Pak. Tarikan jauh di Serang Banten. Ada 250.000. Ambilkan deh. Akhirnya diambil tuh. Ya pulang-pulang cuma duit gojek, ban bocor, hilang polisi. Bensin habis, makan gojek, sisa gojek doang. Kalau itu mah gue masalah ngasih tahu aja dapat nasi kotak. Banyak orang yang sudah berani Pak meninggalkan perintah Allah. Padahal sudah dibilang Allah wadarul baik, tinggalkan jual beli, tinggalkan kehidupan kita, ya bisnis kita tinggalin, yang pedagang tinggalin, yang kantor ngasuh dulu masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika orang dipanggil oleh Allah untuk panggilan sholat dia tidak mau, maka dipanggil yang lebih gede dengan panggilan Tuhan. Itu kalau kata saya, gempa itu panggilan Allah yang lebih gede dikit. Kenapa ketika dikasih gempa orang pada berlari-lari Pak? Ada yang dari lantai 5 turun, kuncinya lupa dibawa, kunci mobil gua lupa dibawa, bodoh, yang penting gua selamat. Dompet gua ketinggalan, bodoh, yang penting saya terselamat, gak tertimpa runtuhan bangunan. Berangkas saya ada duitnya itu ratusan juta di berangkas di lantai 4, tinggalin. Yang penting selamat, bodoh amatan urusan dunia. Waktu itu ketika dikasih azab yang pedih, maka terjadi orang-orang itu dia bisa meninggalkan dunia sementara sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rencana Allah kalau ketika ada gempa dipanggil biar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita bisa tinggalin, kunci mobil tinggalin, kunci rumah barangkali tinggalin, dompet tinggalin, HP tinggalin, berangkas itu bisa. Ketika kita gempa dikasih oleh Allah, kita tinggalkan dunia. Inilah yang Allah mau agar kita tidak melulu mementingkan kehidupan di alam dunia, tapi kita memikirkan persiapan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah yang majelis-majelis taklim, istilah pengajian-pengajian agar kampung kita kampung yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah yang berjudul tentang terminologi bencana dalam perspektif Quran. Bencana itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah israfu 'anil maksiyah, sudah berlebih-lebihan dalam perbuatan maksiat. Lihat aja di TikTok, lihat aja di YouTube, orang maksiat di podcast, berapa bayaran sehari semalam ngayangin hidung belang. Ya kadang-kadang ada yang 400, ada yang 4 juta. Berapa kali dalam satu malam? 5 kali sampai 10 kali. Masa di podcast di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Pakai jilbab, goyang TikTok dan lain sebagainya. Orang sudah berlebihan dalam perbuatan maksiat. Kemudian sikap takdi mendustakan ayat-ayat Allah. Disuruh perintah ibadah dia tidak jalani. Disuruh ngaji dia nggak mau. Disuruh puasa dia ogah. Disuruh dia berzakat dia punya uang dia tidak mau. Diberikan jabatan dia malah menyia-nyiakan jabatan, berbuat zalim dengan jabatannya. Maka kalau berikan billah fa'azaqallah al-basar jubi wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah Ta'ala akan timpakan azab kepada mereka, rasa kelaparan dan ketakutan dengan sebab perbuatan mereka yang sudah mendustakan ayat-ayat Allah, sudah mendustakan baginda Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid, mari kita kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Iza atayawmun azdadu fihi ilman yufarribuni ya Allah. Apabila satu hari saya datang kepada baginda Nabi, tidak bertambah ilmuku yang mendekatkan diriku kepada Allah. Fala buhika lihibu isam sizalikal yaum, maka hari itu adalah hari kesialan. Baginda dalam satu hari tidak mendapatkan ilmu adalah hari kesialan. Maka kita 1 tahun lewat nggak ngaji, 2 tahun lewat nggak ngaji, 3 tahun lewat nggak ngaji, atau mati undang pengajian. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka
ikutilah